Selamat siang Bapak. Nama saya Dava Rayhan Atala dengan NIM 244004843 dari kelas LF41. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang job hazard analysis dalam industri pertambangan dan juga saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS saya. Nah, ini adalah beberapa referensi jurnal yang saya gunakan dalam pengerjaan UAS saya. Saya mengambil contoh industri pertambangan batu bara dari dua perusahaan, yaitu pertama perusahaan Pama Persada dan yang kedua adalah perusahaan PT Adaro. Jadi next ini adalah latar belakang secara general. Nah, pertama, keselamatan dan kesehatan kerja sangat dibutuhkan dalam industri dan kegiatan pertambangan. Jadi nggak cuma di industri pertambangan, tapi juga dibutuhkan oleh semua jenis industri. Contohnya industri manufaktur, produksi, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua, terjadinya kecelakaan kerja berdampak pada produksi perusahaan. Karena biasanya perusahaan itu sudah mengatur target produksi nih untuk beberapa periode ke depan. Jadi di saat ada kecelakaan kerja di tengah aktivitas, pastinya akan mengganggu pekerja dan juga akhirnya jika ada kecelakaan kerja itu di beberapa kegiatan itu harus diberhentikan gitu. Jadi produksinya pasti akan terhambat jadinya. Yang tadinya itu sudah direncanakan di awal. Lalu yang ketiga adalah kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian baik dari karyawan maupun perusahaan. Nah, jadi jika ada kecelakaan kerja, pasti yang mendapat kerugian itu nggak cuma perusahaan tapi karyawan juga. Nggak cuma karyawan dan tapi pas perusahaan juga gitu. Karena perusahaan pasti harus mengeluarkan biaya lebih nih untuk mengcover karyawan yang terkena cedera gitu. Juga produksinya harus terhambat juga, jadinya tidak sesuai target dan lain-lain gitu. Nah, dari sisi karyawannya juga pasti dia kan jadi tercedera ya, jadinya dia tidak bisa kerja gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kecelakaan kerja dapat mengacaukan proses suatu aktivitas atau kerja yang sudah direncanakan gitu. Jadi biasanya perusahaan itu sudah mengatur rencana di mana produksinya segini, targetnya segini gitu ya untuk mengejar target gitu. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan kerja, pastinya dapat mengganggu target tersebut gitu karena produksinya terhambat, aktivitas harus diberhentikan, jadinya target tidak sesuai jadi tidak sesuai target lah gitu ibaratnya. Lalu terakhir adalah hal ini terjadi dikarenakan sistem manajemen keselamatan yang belum terintegrasi dengan baik. Ya, jadi manajemen perusahaan itu juga jangan cuma mengatur tapi juga harus ikut turun tangan ya dalam menangani kasus-kasus kecelakaan kerja yang tertimpa pada karyawannya gitu. Lalu nextnya adalah latar belakangnya itu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab seluruh divisi perusahaan. Nah, salah satu contohnya itu yang saya ambil adalah PT Adaro dan juga PT Pam Persada gitu. Jadi nggak cuman divisi K3 atau apa, tapi semua divisi yang bekerja di lapangan itu juga harus ikut bertanggung jawab nih jika ada kecelakaan kerja gitu. Nextnya adalah masalah utamanya adalah biasanya masih banyak pekerja yang suka mengabaikan rambu-rambu. Entah itu rambu-rambu untuk kesehatan, keselamatan gitu, alat-alat safety, rambu-rambu rules perusahaan ataupun rambu-rambu yang biasa ada di site pertambangan itu biasanya masih suka banyak bekerja yang suka acuh tak acuh lah gitu. Jadi akhirnya itu membuat itu jadi menimbulkan kecelakaan kerja gitu. Lalu mengadakan pengawasan 4M. 4M itu adalah yang pertama man atau manusia pekerjanya, lalu materials, lalu mesinnya karena perusahaan industri itu pasti terdapat mesin, lalu methods atau metode. Nah, next, kecelakaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kecelakaan kerja langsung dan kecelakaan kerja tidak langsung. Nah, bedanya apa nih? Kalau langsung itu, kecelakaan kerjanya itu dampaknya itu dirasakan oleh pekerja secara langsung. Jadi di saat itu juga dampaknya langsung berasa gitu. Misalkan cedera dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya tidak langsung itu, dampaknya itu yang dirasakan oleh pekerja itu tidak langsung. Jadi, dampaknya itu baru bisa dirasakan setelah beberapa jangka waktu ke depan lah, beberapa periode ke depan baru bisa dirasakan oleh pekerjanya gitu. Biasanya itu kalau misalkan bekerja di bawah tekanan-tekanan bahan kimia, biasanya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah manusia adalah penyebab utama kecelakaan. Nah, menurut data riset itu sebanyak 85%. Ya karena memang manusia itu kan masih suka acuh tak acuh, masih suka mengabaikan sesuatu karena biasanya manusia itu suka males, suka terlalu tidak mau ribet ya. Tidak mau ribet, maunya cepet aja gitu. Akhirnya mereka jadi agak kurang perhatian dengan keselamatan kesehatan kerja untuk mereka sendiri gitu. Oke, next ini adalah terbelakang selanjutnya. Prosedur keselamatan kerja itu ada 4 jenis. Yang pertama pemeriksaan umum, lalu yang kedua pemeriksaan tidak lanjut, yang ketiga adalah pemeriksaan jawaban pengaduan, lalu yang keempat pemeriksaan kecelakaan utama.
Nah, lalu analisis kecelakaan kerja dapat memperlihatkan bahwa terdapat faktor penyebab. Jadi biasanya setiap ada kecelakaan pekerja itu dianalisis, di mana akhirnya kita bisa menemukan penyebab dari kecelakaan tersebut apa dan sebabnya itu jadi apa gitu. Jadi perusahaan juga bisa langsung mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terulang lagi dan bisa lebih perhatian lagi untuk hal-hal tertentu gitu. Lalu yang terakhir adalah kecelakaan kerja masih mungkin terjadi sekalipun upaya pencegahan sudah maksimal. Ya, karena ada beberapa faktor yang kecelakaan kerja itu muncul di luar dari kendala kita manusia gitu. Jadi oleh kehendak Tuhan. Oke, next ini adalah analisis kecelakaan kerjanya. Yang pertama adalah masalah utamanya tuh masih banyak pekerja yang mengabaikan rambu-rambu dan penggunaan APD yang saya tadi sudah jelaskan ya. Masih pekerja itu biasanya pengennya cepat selesai atau lebih gampang aja, akhirnya jadi mereka agak mengabaikan ya, agak acuh tak acuh terhadap rules-rulesnya yang sudah dipaparkan oleh perusahaan gitu. Jadi itu bakal mengganggu keselamatan mereka sendiri jadinya. Lalu beberapa faktor lainnya adalah kondisi kawasan dan tindakan pekerja yang kurang aman gitu. Jadi nggak cuman pekerjanya, tapi bisa juga dari material dan mesinnya, tapi bisa juga dari kawasannya yang mungkin kurang memadai ya, kurang aman gitu. Lalu next, angka frekuensi untuk kecelakaan ringan menyebabkan hilangnya jam kerja efektif yang berakibat hilangnya jam kerja secara keseluruhan. Jadi mau itu kecelakaan ringan sekalipun atau kecelakaan besar, kalau misalkan ada kecelakaan kerja pasti aktivitas itu diberhentikan. Jadinya hilang jam kerjanya gitu. Lalu yang terakhir adalah peluang terjadinya kecelakaan kerja masih mungkin terjadi. Nah, next, ini adalah theory of accident causation. Nah, yang pertama, ini adalah ada teori dari domino, di mana terjadinya kecelakaan kerja dapat seperti pemasangan alat yang kurang maksimal dapat menimbulkan kecelakaan. Jadi contohnya tuh misalkan ada bagian mekanik yang mungkin kurang ya pemasangan, misalkan contohnya pemasangan bak pada truk untuk mengangkut batu bara. Nah, pemasangan di murnya itu dia kurang kenceng. Jadi di saat driver sedang menyetir mengangkut batu bara yang berat, karena kurang kenceng akhirnya mungkin terlepas, ditambah lagi jalanan tambang yang mungkin tidak mulus gitu kan. Nah, jadinya terlepas, batu baranya jatuh, drivernya pun juga pasti jadi terguling ya, jadi jatuh gitu, jadi kecelakaan kerja gitu. Jadi teori ini tuh pasti ada sebab akibat nih gitu dari kecelakaan kerja tersebut. Lalu nextnya adalah pure chance theory, di mana terjadi kecelakaan pekerja yang ini tuh di luar dari kontrol manusia. Jadi itu oleh kehendak Tuhan. Contohnya kalau di dalam industri pertambangan itu longsor tambang. Karena kita juga tidak bisa tahu ya kapan longsor datang atau bagaimana itu kan oleh kehendak Tuhan. Lalu contoh lainnya adalah kebocoran tanggul. Nah, biasanya kalau kebocoran tanggul itu pasti truk-truk besar sekalipun akan tenggelam gitu, apalagi manusia ya. Karena yang bocor itu sebetulnya bukan air tapi lumpur, jadi tidak bisa berenang pasti. Longsor pun juga pasti tertimpu tanah ya, jadi biasanya kalau ada kecelakaan-kecelakaan seperti ini, 90% pekerja yang kena kecelakaan tersebut pasti meninggal dunia. Lalu yang terakhir adalah accident prone theory, yaitu terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerja yang memang kurang mahir dan melakukan pekerjaan yang mungkin dia itu belum biasa gitu. Jadi memang ada beberapa pekerja yang mereka itu sebetulnya emang punya bakat untuk selalu kecelakaan gitu. Maksudnya mungkin ada satu pekerja yang kurang mahir di bagian ini atau mungkin kurang teliti gitu. Jadi akhirnya dia selalu kena kecelakaan gitu di saat bekerja. Oke, jadi next ini adalah hasil analisis dari kasus pertama, yaitu kecelakaan kerja di area penambangan di PT Adaro. Nah, jadi jumlah kecelakaan kerja dari tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah sebanyak 105 pekerja dengan tingkatnya yang berbeda-beda. Pertama ada tingkat terendah, yaitu sebanyak 6 pekerja, lalu tingkat sedang sebanyak 98 pekerja, lalu tingkat berat sebanyak 1 pekerja. Jadi terdapat paling banyak itu tingkat sedang, di mana terdapat 98 pekerja. Lalu kecelakaan PT Adaro disebabkan langsung oleh tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang dapat menimbulkan berhentinya produksi dan berhentinya aktivitas bekerja. Oke, jadi next ini adalah data tabel dari jurnal. Terdapat jenis pekerjaan, potensi bahaya, dan juga prosedur yang direkomendasikan. Yang pertama, jenis pekerjaannya itu adalah mengoperasikan sarana di daerah operasi HD. Potensinya bahaya itu adalah fatality, dan prosedur yang direkomendasikan itu adalah training, safety, driving. Next, ada dumping di daerah kritis. Daerah kritis itu di daerah yang rawan, daerah yang rawan lah gitu.
Contohnya adalah di atas air atau di ketinggian 12 meter. Nah, potensi bahayanya itu adalah injury fatality, dan prosedur yang direkomendasikan adalah rambu damping limiter dan juga inspeksi pengawas di setiap jam dan di setiap shift. Lalu next adalah loading di area kritis seperti daerah yang rawan longsor. Personalnya itu adalah fatality dan tertimbun material longsor. Dan prosedur yang direkomendasikan adalah inspeksi sebelum melakukan pekerjaan dan juga monitoring. Next adalah mengelas oksi, personalnya itu fatality. Prosedurnya itu adalah pemasangan flashback pada regulator. Lalu next itu ada acetylene, yaitu pemasangan tabung gas. Habis itu personalnya itu tabung gas dapat meledak. Prosedur yang direkomendasikan adalah penyediaan troli yang dilengkapi oleh apar dan juga tali. Lalu next pekerjaan itu ada pekerjaan yang di ruang terbatas, itu pekerjaan yang biasanya itu di dalam tanah. Personalnya itu adalah injury fatality, yaitu kekurangan oksigen atau keracunan gas. Lalu prosedur yang direkomendasikan adalah pengukuran kadar gas dulu sebelum melakukan pekerjaan, dan juga menggunakan full body harness dalam ruangan terbatas tersebut. Lalu yang terakhir jenis pekerjaannya adalah pekerjaan survei area bukaan baru. Personalnya itu adalah near miss injury. Nah, untuk prosedurnya itu adalah menggunakan pita pancang untuk penanda jalan atau membawa arit untuk menebang dahan-dahan pohon. Karena biasanya ada beberapa pohon yang memang tajam dan juga yang beracun jika terkena oleh pekerjaan tersebut gitu. Next adalah hasil analisis kasus kedua. Nah, kasus kedua ini adalah analisis kasus kecelakaan kerja pertambangan pada PT Pama Persada. Nah, ada beberapa perilaku yang memang tidak aman dan dapat menyebabkan pekerja mengalami kecelakaan serius. Nah, untuk identifikasi sumber bahaya pada kasus kecelakaan, nah biasanya perusahaan itu melakukan analisis gitu. Lalu pengembangan suatu solusi berupa prosedur dan juga penyelamatan pekerja. Nah, ini adalah data tabel yang diambil dari jurnal tersebut. Jadi di sini ada urutan dasar langkah tugas, ada potensi insiden, dan juga prosedur tindakan dan rekomendasi. Nah, urutan dasar langkahnya itu ada persiapan tools dan peralatan, lalu mencuci unit, ada memarkir unit, membuka drain plug oil engine, mengganti air cleaner, mengganti filler oil, dan lain-lain. Nah, potensi insidennya itu adalah mekanik dapat terpleset, mekanik atau peralatan terkait itu dapat bertabrakan, lalu unit HD bergerak atau dioperasikan oleh orang lain, lalu mekanik tersembur oil, atau oli itu bisa terhambur di lantai, dapat menimbulkan kebakaran pastinya, lalu kepala mekanik terbentur komponen, atau mekanis bisa juga terjatuh atau terpleset gitu. Nah, prosedur dan tindakan yang direkomendasikan adalah ya lakukan pemegangan Canon dengan 2 tangan. Jadi supaya untuk markir sebuah alat itu kita harus pegang dua-duanya supaya yang satunya lagi itu tidak bergerak ya. Biasanya kalau misalnya bergerak itu kan jadi melakukan pertabrakan gitu. Lalu gunakan tampungan oil yang di drain, gunakan tribody contact saat naik turun tangga, gunakan tangga untuk posisi tinggi, lakukan penyiraman area akan diinjak oleh lumpur, dan lain-lain. Oke, next kasus ketiga adalah kecelakaan kerja di area tambang PT Pama Persada juga, di mana terdapat 2 faktor kecelakaan kerja. Pertama faktor manusia, yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor manusia ini biasanya kurang pengetahuan atau kurang mampu. Biasanya ada pekerja yang memang kurang ahli dalam pekerjaan tersebut, akhirnya menimbulkan kecelakaan kerja gitu. Dan nggak cuma faktor manusia, tapi faktor lingkungan juga, di mana lingkungan ini juga tergantung kondisi dan juga keadaan lingkungan. Karena kadang-kadang tambang itu kan, biasanya itu kan dia di outdoor dengan tanah-tanah gitu. Jadi di saat hujan, biasanya tanah itu jadi lumpur. Dimana biasanya kalau misalkan lagi nyetir truk, lagi mengantarkan batu bara, kadang-kadang ada jalanan yang licin, atau jalanan yang mungkin terlalu berair, jadinya terpleset gitu, tergelincir. Nah, kebijakan PT Pama itu dalam menangani kasus ini adalah yang pertama pengelolaan lingkungan, lalu yang kedua pengendalian risiko, yang ketiga adalah budaya belajar gitu. Next, jadi ini adalah diagram metode yang ada di jurnal. Ada penyebab penunjang, ada tindakan pengawas, lalu mental pekerja,
lalu fisik pekerja juga, lalu menyebabkan kalau misalkan menyebabkan langsung itu jadi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, dan dapat menyebabkan kecelakaan seperti kerusakan alat atau permesinan, kehilangan waktu kerja dan juga terganggu produksi dan target. Yang ketiga adalah luka ringan, luka berat, bahkan sampai meninggal dunia. Oke, dari hasil analisis tersebut didapati total quality management, di mana total quality managementnya itu adalah yang pertama pembinaan sumber daya manusia secara menyeluruh, lalu lakukan kegiatan training pekerja secara konstan, jadi jangan sekali doang di awal, karena kadang-kadang setelah itu pekerja jadi mengabaikan lagi, males lagi gitu. Jadi kalau bisa, kalau mau melakukan kegiatan training itu pasti dibuat konstan, dibuat sering gitu. Jadi pekerja itu jadi ingat lagi gitu. Jadi lebih sadar, jadi lebih sadar lah gitu. Nextnya, mengadakan pendekatan dan evaluasi kerja secara menyeluruh, lalu melakukan maintenance pada semua mesin dan mekanik. Karena tidak sepenuhnya manusia juga yang salah, kadang-kadang suka ada mekanik yang mungkin seperti umurnya sudah tua, atau mungkin ada mesin yang udah rapuh dan lain-lain gitu. Jadi kan itu di luar kendali dari manusia juga ya. Gitu. Nah, next yang terakhir adalah rekomendasi. Yang pertama adalah pelatihan dan pendidikan pada karyawan. Yang kedua adalah konseling dan konsultasi. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya dan teknologi. Yang keempat adalah pemantauan dan pengendalian. Yang kelima adalah prosedur dan aturan. Yang keenam adalah penyediaan sarana dan prasarana. Oke, itu aja Bapak. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan UAS saya. Terima kasih, selamat siang.